Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis clustering pada dataset saya, yaitu dengan judul Student Study Habits 20 menggunakan RapidMiner. Nah, kali ini kita mulai dengan pendahuluan. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Melani Definisi Debutar, NIM 233303030217, kelas 4 TI Pagi A. Nah, kita mulai sekarang, kita masuk ke bagian resultnya. Bisa dilihat, dataset ini berisi informasi kebiasaan belajar dan tidur dari 20 siswa dengan atribut utama. Bisa dilihat ada di sini student ID, study horse, sleep horse. Bisa dilihat di bagian student ID ini terdiri dari unik siswa, sedangkan study horse ini yaitu jam belajar per hari ya, ini jam belajar per hari. Nah, sedangkan sleep horse ini jam tidur per hari. Nah, di bagian skor ini juga ada yang namanya nilai akademik atau tidak digunakan untuk clustering. Nah, tujuan dari utama yang ini untuk mengelompokkan siswa berdasarkan jam belajar dan tidur untuk menentukan pola kebiasaan yang berbeda. Bisa dilihat, ini jumlahnya sekitar 20 ya. Ini 20. Oke, kita lanjut ke bagian desainnya. Nah, langkah-langkahnya di awal itu, yang pertama, read CSV, di mana datanya yang students study habits 20 ini diimpor melalui RapidMiner. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian select atributnya yang hanya memilih study horse dan sleep horse. Study ID dan skor diabaikan agar fokus ke kebiasaannya saja. Oke, kita lanjut ke bagian knowledge. Untuk menyebarkan skala nilai agar algoritma clustering tidak berat sebelah ke atribut tertentu. Oke, kita lanjut ke bagian clusteringnya ya. Oke, ke clusteringnya ini digunakan dengan jumlah cluster 5. Tujuannya ini untuk mencari kelompok siswa dengan pola yang mirip ya. Oke, kita lanjut ke bagian cluster model visualis, yaitu hasil cluster yang divisualisasikan untuk pemahaman yang lebih mudah. Oke, langsung kita run ya. Nah, begini tampilannya. Kita masuk ke bagian result lagi, tapi tampilannya yang udah kita jalankan. Oke, kita masuk pertama, yaitu overview. Bisa dilihat klasternya 0. Yang berarti di sini study horse-nya ini plus 71.03%. Oke. Nah, bisa dilihat juga di sini klaster satunya ini study horse yang artinya ini 63.41. Setelah itu mohon maaf sebelumnya, ini di cluster 0 ya, maksud saya di study horse-nya 71.03%, dan juga sleep horse-nya itu ada 63.41%. Oke, kita lanjut ke cluster 1. Study horse-nya itu 85.17%, dan juga sleep horse-nya itu 82.63%. Oke, kita lanjut ke bagian mohon maaf sebelumnya, kalau untuk cluster 0-nya ini tujuannya itu belajar dan tidur di atas rata-rata, seimbang dan sehat ya. Sedangkan di cluster pertama itu artinya sangat rajin dan juga cukup istirahat atau ideal ya. Lanjut ke cluster kedua. Ada 3 mahasiswa yang artinya study horse-nya itu 83.34% dan juga sleep horse-nya itu 67.48%. Yang artinya itu mirip dengan klaster pertama, sedikit lebih ringan.
Oke, kita masuk ke klaster ketiga yang artinya 5 orang ya. 5 orang, study ID-nya ini 47.37%, dan juga study horse-nya ini 23.21%. Yang artinya ini kurang belajar dan kurang tidur, berarti butuh perhatian. Oke, kita lanjut ke klaster keempat yang artinya 4 orang siswa ya, yang dimana study ID-nya ini 68.42%, dan juga study horse-nya ini 17.10%, yang artinya ini mirip klaster ketiga sih, masih di bawah rata-rata. Oke, kita lanjut ke bagian yang namanya visualisasi data maksud saya. Oke, kita masuk ke Cendroid chart-nya. Bisa dilihat. Nah, bisa dilihat dari tampilan ini menunjukkan rata-rata setiap klaster secara garis. Terlihat jelas mana klaster yang unggul, mana yang tertinggal ya. Oke, sekali lagi menunjukkan rata-rata setiap klaster secara garis. Terlihat jelas mana klaster yang unggul dan yang tertinggal. Oke, lanjut ke heat map. Yang artinya warna hijau ini di atas rata-rata, sedangkan merah ini di bawah, membantu identifikasi cepat. Sekali lagi, warna hijau ini di atas rata-rata dan warna merah ini di bawah, membantu identifikasi cepat. Oke, lanjut ke bagian ini. Poin-poin siswa dikelompokkan, bisa dilihat, poin-poin siswa ini dikelompokkan berdasarkan warna klaster, sehingga kita bisa melihat pola penyebarannya. Oke. Kesimpulan dari ini semua dan implikasinya adalah dari analisis ini kita bisa menyimpulkan klaster 0,1 dan 2 memiliki kebiasaan belajar dan tidur yang baik, sedangkan klaster 3 dan 4 perlu perhatian lebih karena keduanya berada di bawah rata-rata. Jadi, saya kasih rekomendasi nih, institusi bisa memberikan dukungan khusus seperti konseling atau pelatihan manajemen waktu ke klaster 3 dan 4. Sementara itu, praktik dari klaster nomor 1 dan 2 dijadikan sebagai contoh positif untuk siswa lain. Sebagai penutupnya, dengan pemodelan seperti ini, kita bisa mendeteksi pola perilaku siswa, bukan hanya berdasarkan nilai, tapi dari gaya hidup mereka yang mendukung kesuksesan belajar. Rapid Miner membantu kita mengubah data menjadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.